Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Nurhasanah. Saya mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai bahaya junk food bagi kesehatan. Sebelumnya, apakah Anda suka atau bahkan sering mengonsumsi makanan seperti pada gambar ini? Jadi, gambar tersebut merupakan beberapa jenis atau contoh dari makanan junk food. Lalu, apakah itu yang dimaksud dengan junk food? Jadi, junk food merupakan kata lain untuk makanan yang jumlah kandungan nutrisinya terbatas atau makanan yang dianggap memiliki nilai gizi sedikit atau bahkan tidak ada nilai gizinya. Sehingga, junk food kerap dikenal sebagai makanan yang tidak sehat. Junk food sendiri dideskripsikan sebagai makanan yang tidak sehat atau memiliki kandungan nutrisi yang minim, banyak mengandung lemak, rendah serat, banyak mengandung garam, gula, yet adiktif, serta memiliki kalori yang tinggi. Berikut ini adalah gambar dari beberapa contoh makanan yang tergolong sebagai junk food. Salah satunya yaitu pizza, hamburger, kentang goreng, dan lain sebagainya. Selain beberapa contoh makanan junk food di atas, dari WHO sendiri terdapat 10 jenis makanan yang tergolong sebagai junk food. Di antaranya yaitu 1. Makanan asinan. Makanan asinan dalam proses pengasinan dibutuhkan penambahan garam yang sangat banyak. Oleh karena itu, makanan asinan mengandung kadar garam yang sangat tinggi, sehingga dapat memperberat kerja ginjal, mengiritasi lambung, dan usus. 2. Makanan kalengan. Makanan kalengan merupakan makanan yang dikemas dalam kaleng. Contohnya yaitu seperti buah-buahan kaleng atau daging kalengan. Makanan kalengan merupakan makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan makanan kaleng mengandung bahan pengawet yang mengakibatkan menurunnya kandungan gizi. 3. Makanan gorengan. Makanan gorengan pada umumnya mengandung kalori, lemak, dan minyak yang banyak, sehingga dapat mengakibatkan kegemukan serta jantung koroner. Selain itu, pada saat proses menggoreng, muncul zat karsinogenik yang dapat memicu kanker. 4. Makanan daging yang diproses. Makanan daging yang diproses seperti sosis, ham, dan lain-lain mengandung bahan pewarna dan pengawet yang membahayakan organ hati. Selain itu, kadar natrium yang tinggi menyebabkan hipertensi dan gangguan ginjal hingga dapat memicu kanker. 5. Mie instan. Mie instan mengandung bahan pengawet serta kadar garam di dalam mie instan dapat memperberat kerja ginjal. Mie instan juga mengandung translipid atau lemak trans yang berisiko buruk pada pembuluh darah jantung. 6. Makanan olahan keju. Makanan olahan keju dapat meningkatkan berat badan serta dapat meningkatkan gula darah. 7. Makanan yang dibakar atau dipanggang. Makanan yang dibakar atau dipanggang mengandung zat-zat karsinogenik atau zat yang dapat memicu kanker. 8. Manisan kering. Manisan kering mengandung garam nitrat yang memicu munculnya zat karsinogenik di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan tingginya resiko gangguan pada fungsi hati serta dapat memperberat kerja ginjal. 9. Makanan manisan beku. Makanan manisan beku contohnya yaitu seperti es krim, kek beku, dan lain-lain pada umumnya mengandung mentega tinggi
yang dapat mengakibatkan obesitas dan kadar gula tinggi. 10. Makanan daging berlemak dan jeroan. Makanan daging berlemak dan jeroan mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, kanker usus besar, serta kanker payudara. Selanjutnya, yaitu mengenai kandungan junk food. Junk food sering disebut-sebut sebagai makanan yang tidak sehat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi junk food sangatlah rendah atau kalori terlalu tinggi dan hanya mengandalkan rasanya yang enak. Selain itu, pada umumnya, junk food memiliki kandungan kadar garam atau sodium yang tinggi, bergula tinggi, berlemak jenuh, dan kolesterol tinggi. Namun, kandungan nutrisi lainnya seperti protein, vitamin, dan mineral sangatlah sedikit. Berikut beberapa bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat zat yang terkandung di dalam junk food. Yang pertama, yaitu kelelahan fisik. Junk food tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap sehat. Akibatnya, tubuh akan merasakan kelelahan yang kronik dan kekurangan energi yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas rutin. 2. Gangguan pada organ jantung, hati, ginjal, dan saluran cerna. Junk food mengandung lemak dan garam yang tinggi sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Tingkat asam lemak trans menyebabkan deposit lemak atau penyimpanan lemak pada hati. Berbagai bahan karsinogenik dan esen tambahan dapat menyebabkan penyakit serta disfungsi hati seiring dengan berjalannya waktu. Kelebihan asupan garam juga menyebabkan penambahan beban ginjal yang mengakibatkan hipertensi dan penyakit ginjal. Selain itu, kadar garam yang tinggi dapat merusak selaput lendir pada lambung dan usus, sehingga dapat menyebabkan radang lambung dan usus, khususnya bagi orang yang mengonsumsi makanan asin secara kontinu atau secara terus-menerus. 3. Menyebabkan kanker. Tingginya jumlah lemak jenuh serta bahan-bahan karsinogenik yang terkandung dalam junk food akan menimbulkan kanker, terutama kanker usus dan kanker payudara, di mana kanker payudara sendiri merupakan pembunuh terbesar setelah kanker usus. 4. Hipertensi. Dampak dari penggunaan natrium adalah rasa terbakar di bagian leher, mati rasa di bagian belakang leher, stres, tegang pada kulit wajah, dada terasa sakit, sakit kepala, detak jantung yang cepat, rasa lemah atau cepat lelah, dan lain-lain. Ketika mengonsumsi junk food yang menggunakan natrium, memang tidak secara langsung merasakan dampak tersebut. Akan tetapi, pada ambang batas tertentu, apabila tubuh sudah tidak sanggup lagi menahan zat ini, maka dampak di atas akan menyerang tubuh. Mengonsumsi 12 gram natrium per hari atau sama dengan 6 sendok teh garam dapat menimbulkan gangguan lambung, gangguan tidur, serta mual. Bahkan, beberapa orang ada yang mengalami reaksi alergi berupa gatal, mual, dan panas. Selain itu, natrium juga dapat memicu hipertensi, asma, kanker, diabetes, kelumpuhan, serta penurunan kecerdasan. 5. Menyebabkan diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes atau kencing manis merupakan penyakit metabolik yang terkait dengan metabolisme karbohidrat sederhana jenis glukosa. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan glukosa darah, terutama setelah makan karena kekurangan produksi insulin atau ketidakmampuan beberapa sel menggunakan insulin. Seiring berjalannya waktu, tingkat tinggi gula dan karbohidrat sederhana
yang terkandung di dalam junk food dapat menyebabkan diabetes, khususnya diabetes tipe 2. 6. Obesitas. Obesitas merupakan penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebih, dengan tingkat kelebihan berat badan lebih dari 20% berat normal. Junk food mengandung jumlah lemak yang tinggi dan dengan penumpukan lemak dalam tubuh, berat badan akan semakin bertambah dan terjadi obesitas. Dengan semakin bertambahnya berat badan, maka seseorang semakin memiliki resiko untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, artritis, dan lain-lain. 7. Menyebabkan penurunan kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, menyebutkan bahwa siswa yang mengonsumsi fast food dan junk food 4 hingga 6 kali dalam seminggu memiliki nilai atau skor yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi fast food maupun junk food sama sekali. Selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara menyiasati dampak negatif dari junk food. Yang pertama, jangan terlalu sering mengonsumsi junk food atau boleh mengonsumsi junk food namun dengan maksimal hanya 1 bulan sekali. Yang kedua, apabila ingin mengonsumsi atau menyantap junk food, sebaiknya mencari tahu atau mengetahui terlebih dahulu kandungan nutrisinya. 3. Jangan hanya menyantap makanan junk food saja seperti burger, kentang goreng, atau ayam goreng, akan tetapi juga harus diimbangi dengan menyantap salad atau sup sayur. 4. Hindari memesan minuman dengan kandungan gula tinggi seperti minuman berkarbonasi, cola, dan sebagainya. Namun, sebaiknya mengganti minuman tersebut dengan air putih atau jus buah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.